Halo Sobat Samudra, kembali lagi bersama kami di channel Samudra Mas Kalimantan. Buat kamu yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya. Tang merupakan salah satu hand tool yang banyak digunakan di bengkel-bengkel otomotif dan umumnya dibuat dari bahan baja dengan pelapis karet pada bagian gagangnya. Secara umum, fungsi perkakas yang disebut tang ini adalah untuk menjepit benda kerja atau digunakan untuk memotong benda kerja. Meski begitu, fungsi tang tertentu disesuaikan dengan bentuk dan model yang dimilikinya. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi informasi mengenai macam-macam tang dan fungsinya yang sering kita temui dalam kegiatan sehari-hari. Simak sampai selesai ya. Pertama, tang kombinasi. Tang kombinasi merupakan tang yang paling umum kita temukan dimanapun, baik di rumah ataupun di bengkel-bengkel otomotif. Tang kombinasi juga dikenal dengan nama lainnya, yaitu lens main plier. Tang kombinasi adalah tang yang didesain untuk memiliki beberapa fungsi dalam satu tang. Ujung rahang yang bergerigi dapat digunakan untuk menjepit dan mencengkram kabel, kawat, ataupun lembaran plat. Sedangkan pada bagian tengah rahang yang bergerigi renggang digunakan untuk mengunci mur dan kepala baut. Tak hanya itu, di bagian ujung dalam, tang ini memiliki rahang tajam yang bisa kita gunakan sebagai pemotong kawat ataupun kabel kecil. Kedua, tang potong. Tang potong memiliki bentuk pada bagian ujung kepala tang yang lonjong dan memiliki rahang yang tajam. Sesuai namanya, tang potong model ini digunakan untuk memotong benda kerja dari sisi samping, yaitu dengan posisi melintang dari benda yang akan dipotong. Fungsi utama dari tang potong adalah untuk memotong kawat, kabel, dan untuk mengupas kulit kabel. Ketiga, tang lancip atau tang cucut. Tang lancip memiliki nama lain tang cucut karena pada bagian rahang tang dibentuk memanjang dan meruncing dengan permukaan penggenggam yang bergerigi persis seperti moncong ikan cucut. Fungsi tang yang satu ini adalah untuk memegang benda kerja yang kecil pada bagian-bagian yang sempit. Selain itu, tang lancip juga bisa digunakan untuk membengkokkan atau membentuk kabel dan lembaran besi lunak. Keempat, tang buaya. Tang buaya juga dikenal dengan sebutan fish grip atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai locking plier. Tang buaya memiliki bentuk seperti moncong buaya. Bagian rahang dari tang buaya ini dapat diatur besar kecilnya dengan cara memutar setelan yang ada di bagian belakangnya. Selain itu, tang buaya memiliki mekanisme pengunci yang sangat kuat saat rahang tang disatukan. Untuk melepas jepitan rahang tang buaya ini, kita cukup menarik tuas pengunci sehingga jepitan terlepas. Fungsi utama tang buaya ini adalah untuk menjepit dan menahan benda kerja dengan sangat kuat agar tidak mudah bergeser saat dilakukan pengerjaan, seperti misalnya pengelasan, menggerinda, membor, atau memotong. Selain itu, rahang pada tang buaya digunakan untuk mengunci dan melepas mur atau baut. Terakhir, tang rivet. Tang rivet atau tang paku keling ini adalah tang yang memiliki gagang panjang dengan bagian ujung yang berbentuk silinder. Di bagian tengah silinder terdapat lubang yang bisa dimasukkan paku keling. Tang rivet ini umum digunakan saat kita ingin menyatukan dua buah benda kerja berbentuk lembaran plat. Untuk menggunakannya, kita memerlukan paku khusus yang dikenal dengan paku keling. Paku keling ini nantinya akan dipasang di bagian ujung tang ini. Setelah paku keling dipasang ke lubang benda yang akan disatukan, tang rivet ditekan sedemikian rupa sehingga paku keling akan tertinggal pada benda kerja tersebut, sekaligus memotong batang dari paku keling yang digunakan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kamu ya sobat.
jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan video informatif lainnya. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Samudra Mas Kalimantan, harga terjangkau, kualitas terbaik. Dapatkan harga dan kualitas terbaik dengan berbelanja bahan bangunan di Samudra Mas Kalimantan. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0812 5677 3171 atau datang langsung ke offline store kami di Jalan Pangeran Antasari, Ruko 2-3 Sampit, Kalimantan Tengah.